membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Siap Tuhan. Kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Shalom semua warga kerajaan. Memasuki bulan Februari ini, maka tema kita adalah You are the salt of the earth, garam bumi. Dan kita tahu dalam Matius 5:13 itu adalah perintah Tuhan bagaimana kita memberikan influence kepada the marketplace, kepada the world, kosmos, sistem dunia ini. Karena yang pertama itu berbicara tentang kualitas warga kerajaan atau budaya warga kerajaan. Berbahagia kamu yang miskin, sebab kamu yang memiliki kerajaan sorga. Dan juga kita lihat di sini, kamu adalah garam dunia. Kehidupan kita not about doing. Doing itu agama. Tetapi being. Kamu adalah, banyak orang berkhotbah, kita harus menjadi garam dunia. Makan banyak yang jadi gula dunia. Ya. Apa tugasnya pada garam? Jika garam menjadi tawar, dengan apa dia asinkan, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya sama sekali. Ya toh, good for nothing. Wah, tidak enak saudaraku ya. Selain dibuang dan diinjak orang. Jadi pertama, hidup adalah pilihan. Pilihan apa? Useful or useless. Kita tahu bagaimana PBB sangat berpihak kepada Hamas. Dan akibatnya orang Israel ya pada Palestina maksudnya. Maka orang Israel tidak mengatakan United Nation. UN itu United Nothing. Karena tidak melakukan apapun menjalankan tugasnya menjaga perdamaian dunia. Itu suatu gambaran yang good for nothing. Karena itu kita harus bertanya pada diri sendiri. Am I useful or useless? Apa yang kita alami di dunia ini di mana-mana? Semua masalah penipuan ataupun korupsi dimulai dengan apa? Kerakusan, greed, ketamakan, tidak merasa cukup. Cukupkan dengan gajimu. Karena Yohanes Pembaptis kepada tentara Romawi. Tentara Romawi itu gajinya tinggi sekali. Ya, ketika tentara Amerika liburan di Bali, waduh, allowance-nya gede sekali. Satu hari $500. Buat jalan-jalannya, buat makan-makan. Apalagi tentara Romawi pada jatuh yang menguasai dunia. Tetapi firman Allah mengatakan bagaimana garam itu sangat useful. Kalau saya ada di daerah tidak ada obat, suara saya gerok, suara saya kumur garam, selesai. Dan ingat waktu COVID kita cuci hidung kita dengan air garam. Dan luar biasa, garam itu sangat berguna. Tetapi kalau tidak asin tidak ada gunanya. Selain daripada kerakusan menuju apa? Corruption, kerusakan. Yang paling berat adalah kerasukan. Mulai kerakusan.
Karena itu nomor satu, kita periksa diri sendiri. Kita harus mengambil keputusan hari ini, kita adalah garam bumi. Periksa itu, Matius 5 mulai ayat pertama. Untuk menjadi garam itu pertama rendah hati, belajar dari Tuhan Yesus ya. Lalu juga peka pada penderitaan orang lain, berbagi yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Semua kualitas-kualitas itu yang dimaksudkan, yaitu asinnya garam itu. Satu lagi yang kita harus tahu, bagaimana dalam Markus pasal yang selanjutnya kita bisa lihat pasal 9 ayat 49, saya akan terangkan. Hendaklah kamu punya garam di dalam dirimu. Apakah garam itu? Kolose 4 ayat 6 menerangkan bagaimana, yaitu season with salt, artinya digarami dengan kasih karunia. Saya kira kualitas manusia paling tinggi itu kasih karunia, grace. Dalam nama Tuhan Yesus, have salt in yourself. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari kita beri yang terbaik bagi Raja Kemuliaan. Mari kita serahkan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami sukacita. Engkau yang hadir di tempat ini, memberikan kesegaran, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Bahkan kami memberi yang terbaik bagi Raja di atas segala raja yang hadir di tempat ini. Kami persembahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Dia yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua siap memuji Dia. Amin.
mulia, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa. Semesta memuja, hatiku menyembah, hatiku kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa. Semesta, semesta memuja, hatiku menyembah, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Katakan luar biasa. Semesta
saksinya menjadi garam dan terang. Semesta memuja, hati kami menyembah, hatiku menyembah, semesta memuja. Semesta memuja, hati kami menyembah-Mu, hatiku Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku. Katakan, dahsyat dan perkasa, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Dia yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Kami menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya
kuasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah
Kau dapati umatmu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau panggil kami semua umatmu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau perkasa, Anak domba Allah yang layak memerintah, yang layak dimuliakan, yang bertahta selama-lamanya. Haleluya. Biar mulut kami penuh dengan pujian, hati kami bersorak dan bersuka karena-Mu Tuhan. Hati yang gelisah dibebaskan, hati yang sedih mendapat sukacita, jiwa yang berbeban dilepaskan karena Raja hadir. Terbukalah pintu-pintu yang tertutup dalam nama Yesus. Palang-palang pintu terbakar dibukakan. Apapun yang menutup, hari ini kami katakan terbuka dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Kami bersuka karena-Mu Tuhan. Sebab hanya nama-Mu saja yang kami agungkan Tuhan. Nama-Mu saja yang kami muliakan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Agungkan Dia, pujilah Dia, sebab Engkau Yes, hanya Dia saja. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sekali lagi, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua, atas semua yang di bumi, atas semua, atas semua yang di bumi. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami percaya Tuhan, kami adalah milik-Mu. Dan hidup kami, di dalam hidup kami Tuhan ada tujuan Tuhan, ada kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, kami sudah melakukan bagian kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Tuhan urapi lidah hamba-Mu, pikiran hamba-Mu dan hati hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikan adalah benar-benar hikmat daripada Tuhan. Sebab yang kami butuhkan untuk menjalani hidup kami, yang memberi kami kekuatan. Dan yang meneguhkan iman kami hanyalah hikmat daripada Tuhan. Kami tidak mau memakai hikmat manusia Tuhan. Sehingga kuduskan hati kami yang mendengar Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan ketenangan dan kami fokus untuk mendengarkan firman. Benih firman yang disampaikan jatuh dalam hati kami, tertanam dan tumbuh hingga berbuah dalam kehidupan kami. Kami persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Kasih aplaus buat pemain musik dan song leader singer. Apa rungan? Kita masuk pada 3 bulan pertama, di bulan Januari, Februari, dan Maret itu berbicara tentang spiritual identity atau identitas spiritual kita. Di bulan Januari kita sudah berbicara tentang kita adalah umat pilihan, dan di bulan Februari ini kita berbicara tentang garam, kita adalah garam, dan di bulan depan kita akan berbicara tentang benih. Tema sharing firman Tuhan saya minggu ini adalah tentang garam dunia. Matius 5 ayat 13 dituliskan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Waktu saya baca Yohanes 2 ayat 23 sampai 25, saya ambil Yohanes 2-nya saja, tentang Tuhan Yesus, ia sedang berada di Yerusalem, kemudian pada saat itu memang hari Paskah. Jadi kalau hari Paskah, semua bangsa Israel itu pergi berkumpul di Yerusalem. Dan kemudian Yesus mengadakan banyak mujizat di situ. Di ayat 23 dikatakan, dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ada banyak orang-orang itu menjadi percaya kepada Tuhan, itu karena melihat mujizat-mujizatnya. Tetapi di ayat 24, Yesus berkata, dituliskan tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ketika kita menyaksikan mujizat dari Tuhan, kita melihat kesembuhan, kita melihat pertolongan daripada Tuhan, belum tentu Tuhan mempercayakan hidupnya kepada kita. Ini ayat Tuhan yang menuliskan seperti ini. Karena ia mengenal mereka semua. Apa penyebabnya? Di ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Tidak perlu kita bilang saya ini pintar Tuhan, saya ini hebat Tuhan, saya ini begini Tuhan. Tuhan bisa pakai saya di sini. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan sebab dilanjutkan, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Itu yang lebih penting. Disinilah sumbernya ketika kita Tuhan mempercayakan hidupnya sama kita, itu dia melihat hati kita, kedalaman hati kita, bukan yang di luar. Sebab yang di luar itu kita bisa, dalam tanda kutip, menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Itu yang perlu kita sadari. Nah, di ayat Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Sama-sama kita baca ini ya, sama-sama kita declare-kan. 1, 2, 3. Garam hanya diperlukan sedikit. Tidak perlu banyak-banyak. Garam, pernah enggak orang masak 1 panci sup dan dia kasih garam 1 panci juga? Enggak kan? 1 panci sup dimasak paling hanya beberapa sendok teh atau sendok makan garam.
Jadi jangan takut dengan kita sedikit, minoritas dan sebagainya. Jangan takut. Yang penting bukan kitanya tetapi siapa yang ada di dalam kita. Yang kedua, sama-sama kita baca lagi, 1, 2, 3. Garam membawa pengaruh besar. Katakan pada diri kita, biar kamu sendiri tapi pengaruhmu besar. Baru kemudian Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Nah, garam itu dikatakan sebagai identitas kita, bukan perintah. Kalau perintah itu berarti kamu harus jadi garam dunia. Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu harus, tetapi kamu adalah. Kamu adalah ini berbicara tentang identitas kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus juga tidak bilang sama murid-muridnya, ayo dong kamu mau nggak jadi garam dunia? Enggak, dia bilang bahwa Yesus langsung katakan kepada murid-muridnya, kamu adalah. Kenapa kamu adalah? Karena dia yang adalah garam dunia sudah meneladani, sudah memberikan contoh keteladanan kepada murid-muridnya. Itu yang terpenting dalam kehidupan kekristenan. Sebab kita tidak mungkin jadi garam, kita bisa menyenangkan orang lain, tetapi belum tentu kita tidak punya motivasi lain selain membawa orang kepada Tuhan. Kebanyakan kita melakukan sesuatu itu karena ada motivasi di dalam kita yang mau mengambil keuntungan dari orang lain. Dan hanya Yesus yang berkorban tanpa mengambil keuntungan daripada manusia. Jadi garam ini dikatakan sebagai identitas murid Kristus. Bukan kepada orang banyak. Kan tadi kita ulang ya, di sini ya saya baca. Yohanes 2:23 dikatakan, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka semua yang sudah menyaksikan atau sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Nah, jadi di sini saya mengundang kita semua, kita punya kakak. Ayo kita masuk ke dalam kakak untuk kita mau menjadi murid. Supaya perubahan paradigma dalam hidup kita itu punya pengertian tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita, termasuk garam. Garam, apa itu garam? Garam dalam bahasa Yunani dipakai kata halas, yang berarti bahan yang digunakan untuk membumbui makanan. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk menyuburkan lahan. Yang ketiga, lambang kerukunan yang langgeng karena garam melindungi makanan dari pembusukan. Ini fungsi garam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh dari garam itu. Markus 9 ayat 42 sampai 50 dijelaskan demikian, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Menyesatkan itu dipakai kata skandalitsu, yang berarti menempatkan satu batu sandungan atau mengajak orang untuk berbuat dosa. Yang ketiga, mengajak seseorang menilai secara tidak baik dan tidak adil terhadap orang lain. Ini yang disebut dengan menyesatkan. Nah, kalau kita lihat lagi di Markus 9 ayat 42 dan 50 ini, ada dua yang dibahas di sini tentang penyesatan, pengaruh yang membawa kepada sesuatu yang negatif. Di ayat 42 dikatakan menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya, berarti saya membawa pengaruh yang tidak baik kepada anak kecil. Anak kecil juga tidak berbicara tentang usia, anak kecil juga berbicara tentang sekalipun usianya sudah tua, mohon maaf, tetapi secara rohani belum tentu kan? Ini yang juga perlu kita sadari. Nah, kemudian di ayat 43 dikatakan jika tanganmu menyesatkan engkau. Tadi berhubungan dengan menyesatkan orang lain. Ternyata di dalam tubuh kita sendiri ada bagian-bagian yang bisa menyesatkan kita. Tangan kita bisa menyesatkan kita. Di ayat 43 dikatakan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Untuk apa? Kemudian di ayat 45 dikatakan lagi, dan jika kakimu menyesatkan kamu, penggalah. Ayat 47, jika matamu menyesatkan kamu,
cungkila. Jadi ada dua pengaruh kita sebagai garam itu kepada orang lain, satu kepada orang lain dan yang satunya kepada diri kita sendiri. Pengaruh ini menjelaskan tentang ada satu pribadi yang nanti ada di tengah-tengah kita, yaitu Roh Kudus. Pikiran saya bisa dikuasai Roh Kudus. Tangan, kaki, mata saya bisa dikuasai tubuh saya, sekalipun Roh Kudus ada dalam hidup saya. Nah, ini yang berbicara tentang pengaruh. Kemudian di ayat 49 dikatakan, karena setiap orang akan digarami dengan api. Apa yang kita lakukan itu akan dimurnikan, akan dilihat pada akhirnya. Baru dikatakan di ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah diasinkannya? Untuk apa kita menjadi garam kalau kita menyesatkan orang lain? Hati-hati, ini berbicara tentang orang yang sudah bertobat, sudah menjadi pemimpin atau sudah menjadi, kalau di kita mungkin sudah jadi GKK, tetapi kemudian hatinya berubah dan dia menyesatkan orang lain. Hati-hati dengan tangan kita. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, mungkin Tuhan tidak memberikan kita berkat keuangan, tapi hati-hati. Ada juga teman saya seorang hamba Tuhan ternyata kedapatan mencuri di tempat lain dan sebagainya. Itu hati-hati. Nah, Matius 5 ayat 13b dikatakan jika garam itu menjadi tawar. Penting untuk kita sadari bahwa garam itu ternyata bisa menjadi tawar. Kita yang adalah murid Tuhan sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, sudah dapat pengajaran banyak hal, tetapi kita bisa menjadi tawar. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tawar dalam bahasa Yunani dipakai kata moraino, yang berarti melakukan tindakan bodoh, menjadi bodoh, dan kehilangan rasa asin atau kehilangan pengaruh. Kalau orang melakukan tindakan bodoh itu berarti apa? Dia tahu yang benar tapi dia tidak melakukan, kan begitu ya? Itu melakukan tindakan bodoh kan? Nah sekarang kita perlu hati-hati nih. 3 hal yang terjadi jika garam menjadi tawar. Kita ulangi ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah dalam hal ini 3 hal yang saya ambilkan poin untuk kita hati-hati. Jika kita menjadi tawar. Yang pertama, garam akan kehilangan tujuannya. Yang kedua, garam akan turun nilainya. Yang ketiga, tidak ada gunanya. Mau nggak hidup kita seperti ini? Ini menjadi peringatan kita semua. Kita garam, tapi hati-hati. Garam itu menjadi tawar karena keputusan yang kita ambil. Dan konsekuensi dari keputusan yang kita ambil adalah yang 3 ini. Saya bahas satu-satu, garam yang kehilangan tujuannya. Kehilangan tujuan membuat kita tidak mengerti harus berbuat apa. Ada banyak nggak kita jadi murid Tuhan tapi kita nggak tahu berbuat apa? Apa ya? Saya tadi pagi berbicara sama Dr. Febe. Dr. Febe. Saya bilang, Dr. Febe ini pemusik yang tidak tergantikan. Kita punya pemain keyboard ada berapa? 2, 3 malah ya. Bass ada 1, bass ada 2 lah sama dafon. Yang lainnya semua ada. Saxophone ada nggak? Ada apa? Biola ada nggak? Nggak ada. Malah beliau bilang apa? Saya malah pengen belajar saxophone ya. Oh flute, pengen belajar flute. Terus saya tanya kan, kenapa pengen belajar itu? Kan aneh ya. Ini yang tidak orang pengen pelajari kan, atau jarang orang melihat itu. Tapi Dr. Febe melihat itu sebagai apa? Seru kalau ada itu semua. Ini yang saya maksudkan bahwa garam itu harus tahu tujuannya dia apa. Pernah enggak kita melihat sekarang kita berada di sini, untuk apa kita ada di sini? Jangan sampai kita ada di sini, ya saya pengennya saya jadi jemaat aja di sini. Enggak dong. Ingat tujuan Tuhan ada untuk kita secara pribadi. Kita membawa pengaruh, tetapi terlebih dahulu harus kita tanamkan dulu, kita belajar dulu, makanya di KK kita kasih materi-materi semua untuk mengerti dulu maksud Tuhan apa, bagaimana cara melakukannya.
Kita tidak pakai murni pengajaran, tetapi kita pakai semua ilustrasi untuk kita dapat mengerti dan melakukan. Ini memudahkan proses perenungan firman. Untuk kita tidak kehilangan tujuan kita. Atau kita tidak panik ketika hal-hal yang tidak bagus terjadi dalam kehidupan kita. Ada kalanya yang petani sekarang mengeluh tentang hujan kan. Sudah gagal tanam, bukan gagal panen lagi, gagal tanam. Kalau dia tidak mengerti tujuan hidupnya, dia pasti mengeluh. Atau mudah untuk dibelokkan keadaan. Ada banyak kita berpikir bahwa kehidupan kita harus punya uang banyak. Tetapi persoalannya, uang banyak itu dicari dengan cara bagaimana? Apakah dengan kebenaran atau dengan korupsi? Jangan sampai kita berkoar tentang firman, tetapi kemudian kita korupsi. Nah ini yang menyebab garam dikatakan menjadi tawar. Yang kedua, turun nilainya. Turun nilai ini merupakan ukuran dasar dari kehidupan kita yang berasal dari dalam kita sendiri. Nilai kita adalah kekhususan hidup kita. Percaya enggak Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita sudah dikaruniai talenta. Tuhan sudah kasih kita talenta untuk melayani, untuk menjadi pemimpin. Talenta banyak hal, bisa bermain musik dan sebagainya. Itu semua Tuhan kasih untuk kita dari kita lahir. Kesukaan kita jika kita bekerja atau menghidupi talenta yang kita miliki. Itu kesukaan kita. Nah kemudian nilai ini akan turun ketika kemudian saya lihat sepertinya kok enak ya. Kok yang si bapak ini kok lebih enak ya. Dia hidupnya lebih bahagia ya, berkatnya lebih banyak. Saya mau yang inilah. Saya mau ikut dialah. Ngapain saya di sini? Seorang pemain bass yang cuma deng 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 kan santai kan kalau bass deng deng, dan ekspresinya juga paling mau ekspresi bagaimana mau gini-gini lagi kan enggak bisa. Tetapi dia enggak perlu untuk iri dengan pemain gitar listrik yang nah itu enggak perlu iri. Tapi apa? Mainkan yang terbaik karena memang Tuhan buat itu. Kita kan menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak dijadikan gula untuk membawa semua orang disenangkan. Tetapi kita membawa garam yang merubah rasa hambar menjadi enak. Jadi garam akan menjadi tawar jika kemudian kita menurunkan nilai kita. Yang pasti kalau tadi Tuhan mempercayakan hidupnya kepada kita, saya percaya itu Tuhan sedang berbicara, Roh Kudus ditempatkan dalam hidup kita. Tidak semua Roh Kudus itu dipercayakan kepada manusia. Nah, Roh Kudus ini yang akan selalu mengingatkan kita jika kita mulai meniru orang lain. Perhatikan, dengar suara apa yang ada di dalam hidup kita. Waktu saya dari pedagang spare part, kemudian Tuhan alihkan menjadi peternak burung walet, juga saya ngeluh. Tidak mudah kan? Tetapi saya mesti belajar. Dan saya tahu kalau secara manusia, saya belajar ini belum tentu bisa sukses dan perlu waktu yang lama. Tetapi yang perlu di dalam Tuhan itu adalah saya jalan dulu. Supaya saya bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup saya. Ada banyak kita ketika melakukan sesuatu yang baru, kita berpikir Tuhan buka jalannya dulu. Tuhan kasih lihat jalannya, Tuhan kasih lihat kesuksesannya dulu. Saya sukses apa enggak? Baru kemudian jalan. Tapi Tuhan maunya kita jalan dulu, kita menikmati dulu supaya kita kenal Tuhan. Karena pengaruh itu yang nanti akan kita bagikan. Bukan tentang kitanya. Yang ketiga, tidak garam dikatakan menjadi tawar jika tidak ada gunanya. Apa yang dirasakan oleh orang lain sehubungan dengan keberadaan kita. Ini menjadi ukuran daripada kita masih ada gunanya enggak. Kita sebagai garam tawar apa tidak. Karat enggak, sudah tawar atau masih asin maksud saya. Yang pertama, apakah keberadaan saya dinantikan atau mungkin tidak diharapkan dalam kakak. Kita bisa lihat ukurannya pasti akan nyata kok. Tapi tidak berarti bahwa keberadaan saya itu menyenangkan semua orang.
Karena saya percaya tidak semua GKK akan frustasi kalau tujuannya adalah menyenangkan semua orang. Sebab nanti jangan heran ketika di KK kita temukan orang yang kemudian tidak suka dengan bisa cara ngomong kita, bisa karakter kita, bisa dengan tindakan kita. Dan pasti ada. Tapi orang-orang itu baik untuk membuat kita bertumbuh. Yang kedua, apakah keberadaan saya membuat komunitas atau kakak atau gereja kita kompak dan berdampak? Kan fungsi daripada garam adalah mengawetkan makanan supaya tidak mempercepat pembusukan. Kita ada di kakak ini apa sih? Jangan sampai kalau kita dibilang asin, itu kita kemudian punya pengaruh, tapi pengaruh kita adalah mengajak orang untuk tidak berkakak. Mengajak orang untuk tidak bergereja, untuk tidak tunduk dengan GKK-nya. Itu juga pengaruh yang tidak baik. Kadang-kadang kita kumpul anggota KK itu menjadi kompak, tetapi tidak bertumbuh. Sedang KK itu tidak berbicara tentang kompak, tetapi berbicara tentang hati yang bertumbuh. Ada berapa banyak kakak yang ada, jumlah orangnya sudah banyak, tidak berani berpisah. Tidak berani multiplikasi. Kemarin kita sempat bahas di jalan mengenai ada satu gereja yang orangnya sedikit, tetapi mereka ini berani mengambil keputusan. Ini namanya bondo nekat katanya. Cuma 3 orang, tetapi berani ngambil keputusan untuk menjadi pemimpin. Terus saya tanya balik, terus kita yang banyak ini kenapa enggak berani ngambil keputusan? Ya karena kita ngerti, karena ini bukan bondo nekat. Kita ini bukan bondo nekat. Terus kalian apa? Kalian mengerti kebenaran kan? Kalau kalian mengerti kebenaran, kenapa kalian tidak berani? Kan lucu kan? Lucu enggak nih kira-kira nih? Kita bilang orang bondo nekat, enggak punya apa-apa, berani. Tetapi yang punya pengetahuan, yang sudah dimuridkan, sudah apa semua, yang punya hikmat, yang katanya tidak bondo nekat, tidak berani. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih hebat? Ini saya bilang bahwa bagi saya sebenarnya ada sesuatu yang salah. Harusnya kalau kita tahu firman, kita tahu bahwa saya pun kalau dibilang bahwa pengembalaan bagaimana? Jujur Bapak Ibu Saudara, secara manusia saya pun merasa sangat-sangat tidak layak. Saya bukan seorang sekolah teologi ya. Basic saya bukan di situ. Saya juga orang yang punya bapak rohani mungkin baru, tidak lama, belum lama. Tetapi yang saya harus percayai ketika Tuhan pilih saya, yang nanti bertanggung jawab atas hidup saya itu Tuhan. Saya hanya ikut, saya mau mengecap dan lihat bagaimana Tuhan berbuat dalam hidup saya. Kalau saya punya tujuan menyenangkan semua orang, tapi menyakitkan Tuhan, tentu saya tidak pilih. Saya lebih pilih, saya menyenangkan Tuhan sekalipun belum tentu semua orang menerima ini semua. Karena saya percaya yang membuat orang bertumbuh, yang membuat orang bahagia, yang membuat orang sukses itu siapa? Tuhan, bukan saya. Kadang-kadang kita ditempatkan ada di sini untuk kemudian hidup kita ini kita punya keputusan. Kita mau bawa untuk kita bertumbuh dan berfungsi buat gereja ini sebagai garam. Oh, gereja ini kayaknya kekurangannya pemain musik bagian ini. Saya bisa. Saya masuk di situ. Saya berbaur. Mungkin dalam pelaksanaan berbaur ini ada banyak tantangan-tantangan yang saya lewati. Saya ketemu sama koordinator yang dalam tanda kutip tidak menyenangkan. Saya sudah berkorban, saya dimarah-marah dan sebagainya. Tetapi itu baik untuk melatih kita mematikan kedagingan kita. Semuanya baik karena gereja itu harusnya dalam tanda kutip adalah rumah sakit, ya enggak? Gereja adalah rumah sakit, kalau sudah sehat harusnya pergi. Tapi kita lebih memilih untuk jadi pasien selamanya.
Kita cari penyakit-penyakit yang lain supaya saya jadi pasien terus. Ayo dong, saya mengajak kita semua. Pasti ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak bilang semua harus jadi pengkhotbah, penyanyi dan sebagainya. Ada banyak yang Tuhan buat, yang Tuhan mau kita buat di rumah ini. Ini rumah kita bersama dan Tuhan tempatkan kita di sini. Kemarin kita coba di KK Gathering. Saya lupa kasih tahu Astin untuk tampilin videonya itu. Ada seorang yang tiba-tiba yang kalau dia pengen nyanyi, tapi dia enggak tahu lagu gereja karena dia bukan asalnya dari Kristen. Terus karena saya punya tujuan bahwa ini rumah dan semua orang bisa berekspresi di sini dan bisa menuangkan semua apa yang dia mau untuk menyenangkan Tuhan. Saya coba. Bisa lagu apa? Lagu Jawa. Saya coba kasih lagu Jawa. Kemarin Gandol Gusti. Wah. Nah, Gandol Gusti itu. Keren kan? Asik kan? Kita joget-joget. Nah, itu semua orang bisa. Saya lihat ini semua kita kalau kita menjadi garam, kita tidak akan kekurangan multimedia, kita tidak akan kekurangan pemain musik, kita tidak akan kekurangan pelayan. Harusnya seperti itu. Pengaruh apa yang kita bawa? Aser, paling gampang lah aser aja. Aser, kalau kita salaman, datang orang salaman. Orang yang kecut tambah kecut kan? Orang yang datang senang hati, tiba-tiba kenapa begitu ya? Jadi kecut. Coba kalau kita datang, shalom, apa kabar, bagaimana keadaannya, itu senang kan orang? Hal-hal kecil loh kita bisa. Dari hal kecil kita mulai meningkat jadi hal besar. Nah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan sebagai garam agar kita tidak menjadi tawar? Amsal 4 ayat 25 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Roh Kudus ditempatkan dalam hati kita. Amsal 4 ayat 23, salah ya. Terima kasih Cirinda, mohon maaf. Nah, ini susah dirubah ini. Kita ini aja ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan karena di situ dikatakan akan muncul, karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan bukan kehidupan manusia kita, tetapi kehidupan zoe, kehidupan di dalam Tuhan. Roh Kudus adanya dalam hati kita. Kalau kita kotori dengan dosa, seperti yang terjadi ketika Adam tidak taat dengan perintah Bapa untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, ini kemudian dia terpisah dari Allah. Dosa tidak bisa dicampuri dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup setengah dosa, setengah Tuhan, tidak bisa. Tuhan mau kita murni, kita kudus, baru kemudian dia ada. Nah, kenapa hati itu perlu kita jaga? Matius 15 ayat 19 mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Lukas 6 ayat 45 juga dikatakan, orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan sebagainya. Makanya apa yang kita perlu jaga dari hati kita? Yang pertama, jaga apa yang kita lihat. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu gelap, matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jika kita tidak dapat mengendalikan diri terhadap apa yang kita lihat, tentu bahaya. Ingat, kita adalah garam. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi hati kita. Kita melihat orang toksik, dan kita lihat orang toksik menyenangkan, kita akan ikut. Ada berapa banyak kita melihat bahwa kehidupan orang tidak mengenal Tuhan lebih sukses dari kita. Ada banyak kan? Dan kita merasa orang yang tidak percaya Tuhan hidupnya lebih bahagia karena dia punya banyak uang dan sebagainya. Apakah itu ukuran kesuksesan? Secara mata iya. Tapi secara iman, kehidupan kita ada dua. Kehidupan di dunia ini dan kehidupan kekal. Apakah orang-orang yang begini bisa hidup di kehidupan kekal?
Apakah mereka bisa bahagia di kehidupan kekal mereka dengan tidak mengenal Tuhan? Hati-hati. Kita, ukuran sukses dalam kekristenan adalah ketika kita dapat memelihara kehidupan kekal kita. Uang bukan segalanya. Sekalipun segalanya perlu. Mana yang menguasai hidup kita? Hati-hati dengan yang kita lihat. Tapi Pak, saya susah. Jadi orang Kristen susah, buat ini enggak boleh, buat itu enggak boleh. Tuhan bilang saya harus ada di sini, ini musim paceklik. Tapi Tuhan bilang dengan Yusuf, jangan pergi dari Filistin. Dengan Ishak. Terima kasih Pak Erwin. Tuhan bilang dengan Ishak, jangan pergi dari Filistin. Pada saat itu Filistin sedang apa? Musim kemarau. Yang lain pada pergi, Ishak tidak pergi. Apa yang Ishak lakukan? Dia menanam. Alkitab mencatat, dicatat di situ, Ishak bertambah kaya. Apa yang kita lihat belum tentu apa yang akan kita raih. Apa yang kita lihat akan menuntun kita kepada Tuhan. Yang kedua, jaga apa yang kita dengar. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang terkasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Hati masuknya melalui telinga. Ada berapa banyak kita mendengar omongan orang tentang kita dan menjadikan kita, karena kita mau menjadi gula, bukan menjadi garam, kita ikuti perkataan orang tersebut. Oh, GKK itu harus begini, gembala itu harus begini, pemain musik harus begini, dan sebagainya. Harus jingkrak-jingkrak dong, harus semua, kalau orangnya memang kaku disuruh jingkrak-jingkrak malah jadi lucu kan. Tetapi ya, kita tidak bisa hidup dengan apa yang kita dengar. Yang kita harus dengar adalah kita dengar tentang firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang kita. Ada banyak garam itu menjadi tawar, ini berbicara tentang kepahitan dalam hati kita ketika kemudian kita dengar ada seorang teman baik saya yang sudah lama saya berkorban banyak dengan orang ini, kemudian orang ini sepertinya saya dengar dia mulai menjauhi saya. Hanya karena saya dengar. Atau saya dengar dia pergi tapi tidak ngajak saya dan sebagainya. Terus kita bilang, Tuhan, kenapa orang berbuat seperti ini kepada saya? Tuhan bilang, ampuni orang ini. Terus kita bilang apa? Tuhan tidak tahu betapa sakitnya hati saya ini untuk bisa mengampuni dia. Saya sudah mengampuni dia berkali-kali. Bukankah Tuhan suruh mengampuni karena Tuhan tahu waktu kita mengampuni, kita terlepas dari ikatan yang namanya kepahitan. Kenapa kalau kita tidak mengampuni, kita lihat lagi orangnya gimana? Sakit hati enggak? Sakit hati. Ini yang perlu kita jaga tentang telinga kita. Yang ketiga, jaga pikiran kita. Ada dua penyebab anak Tuhan itu mengumbar kebencian pada Tuhan dan orang lain. Yang pertama, anak Tuhan itu belum bosan menghukum dirinya sendiri dalam pikirannya. Ada banyak kita ini benci dengan orang lain sebenarnya bukan karena sikap tingkah laku orang lain, tetapi karena kita tidak bisa, kita masih menghukumi diri kita sendiri. Orang lain sudah berubah. Tapi kita selalu bilang, kenapa dia lagi? Apakah karena dia lagi, karena saya benci? Enggak, karena saya yang membuat saya benci. Dan saya terus berkata bahwa, coba kalau ini, coba kalau itu, dan sebagainya. Yang kedua adalah, karena saya terlalu mengagungkan diri saya dalam pikiran saya.
saya ini seorang GKK, saya ini seorang gembala, kenapa saya harus dibeginikan? Saya bos di perusahaan saya, kenapa saya harus dibeginikan? Itu yang membuat kita kemudian menjadi tawar hati kan? Padahal Tuhan mau kita masuk dalam pelayanan itu menjadi apa? Tuan atau hamba? Hamba, kita punya hati hamba. Karena kita terlalu mengagungkan diri kita inilah, makanya kita sering kecewa. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan taruh itu, justru yang Tuhan mau adalah kita meremukan ini semua. Ego kita dipatahkan. Kita belajar, kalau kita jadi orang rendah hati, itu paling enak. Sama siapa saja ketemu, aman-aman saja. Makanya ada kata, saya dulu sering dengar Ricky bilang itu, saya enggak tahu cuma karena saya sering ngomong, baru dia bilang, saya ini suka berkata the power of sudahlah. Ya sudahlah. Mau begini-begini ya sudahlah, saya sering bilang. Karena apa? Saya berpikir gini loh, untuk apa kita mengingat hal-hal yang tidak mengenakan? Sudah terjadi enggak? Sudah terjadi. Ketika kita tidak bisa melepaskan, kita jadi overthinking. Ketika overthinking, mulai apa? Marah-marah tidak jelas. Mulai apa? Benci yang tidak selesai. Ditambah lagi, kok gini ya, kok gitu ya, kok ini selesai enggak? Tidak akan pernah bisa selesai. Atau pernahkah kita lihat orang tuh gini, dia ini baca firman-Nya luar biasa. Tiap hari nonton YouTube khotbah. Tetapi kenapa kehidupannya tidak berubah? Kenapa? Kenapa coba? Ternyata harus ada kita bedakan yang namanya menghibur pikiran dan mengubah pikiran. Ada banyak kita itu terjebak di menghibur pikiran. Kalau kita nonton khotbah, kita cari yang berkat-berkat kan, yang enak. Itu untuk kita dengar. Setelah kita dengar ada yang tidur, ada yang asik pengkhotbahnya, lucu. Cuma lucunya yang ditekankan, materinya enggak. Tetapi kalau yang kita lakukan ini semua itu merubah pikiran, kita nonton YouTube khotbah dan kita dengar firman Tuhan, itu untuk merubah pikiran, ini akan membawa perubahan dalam hidup kita. Jadi hati-hati. Saya enggak bilang kemudian enggak, tapi perhatikan, jangan sampai itu semua hanya di tahap menyenangkan pikir, menghibur pikiran kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya kehendak dalam hidup kita, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau untuk menjadi garam? Bukan untuk menjadi garam, kita mengaktualisasikan garam. Atau kita memutuskan untuk kita menjadi tawar. Karena kita tidak melihat apa yang kita bisa perbuat dalam tempat ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara, saya sangat berharap yang belum berKK, ayo kita gabung di dalam KK. KK itu akan membawa banyak hal tentang identitas kerohanian kita. Jangan takut tentang KK ini akan mengubah, saya nanti beri kesaksian, tapi nanti saya takut kesaksian saya ini kemudian tersebar. Enggak, disitulah kita belajar yang namanya mengampuni. Setelah kita mengampuni, kita belajar menerima orang. Orang yang sudah berbuat kesalahan, jangan dihakimi terus untuk dia adalah seorang yang mulutnya ember. Saya percaya ketika dia menyakiti hati kita saat ini, setelah dia sadar, dia tidak akan pernah menyakiti lagi. Atau dia tidak akan mengubah, dia tidak akan mengulang. Tetapi kalau kita kemudian menjengkel dengan dia pasti akan mengulang. Saya sangat percaya ketika kita melakukan, kita tidak membalas kejahatan, atau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, orang itu berubah. Yang diperlukan ketika orang berdosa adalah penerimaan, bukan hukuman. Apalagi waktu di KK,
Kita ketemu dengan orang yang menyingkirkan, percayalah itu baik. Baik untuk membuat apa? Kita menjadi orang yang sabar, yang bisa menerima orang lain. Ini berbicara tentang Tuhan, bukan berbicara tentang saya yang harus semua orang ikut saya. Tidak, berbicara tentang Tuhan. Kita menerima Tuhan, kita melihat atau kita memiliki hati seperti Tuhan yang melihat semua orang. Baik orang menyenangkan, orang tidak menyenangkan, orang berdosa, tidak berdosa, itu semua dilihat Tuhan dengan kasih. Dan itu yang menjadi tujuan daripada kita menjadi garam. Kita adalah garam di tempat ini. Saya mengajak kita semua untuk mari tergabung dalam KK. Kita punya KK yang ada yang hari Selasa ya. Selasa untuk KK Gunung Moria. Ini kalau tidak berubah waktunya ya. Hari Kamis ada KK Garuda. Hari Sabtu ada KK Gunung Setia. Ada Sabtu lagi KGC ya, misalnya. Oh Roket. Hari Minggu KGC. Ada lagi yang lupa? Kartini hari apa, Ci? Kamis. Ini kita punya semua. Kita dibentuk di situ, kita dibina di situ. Bisa ya? Bisa lah. Dan saya juga, ini ada perubahan di tahun 2024. Di tahun 2024, karena sekarang kita mau buka semua secara keuangan. Jadi saya berharap dari pengalaman di Januari punya, itu persepuluhan, itu kita kadang-kadang tidak tulis nama, cuma tulis persepuluhan saja. Saya berharap bahwa tulis kode saja enggak apa-apa. Kasih kode saja supaya kita tahu dan kita belajar, gereja belajar untuk kemudian waktu kita tampilkan itu kalian bisa tahu bahwa ini saya punya. Kalau NN nanti bisa banyak dengan apa macam-macam. Dikasih kode saja. Saya percaya bahwa jemaat di sini bukan yang tidak mau menonjol, saya percaya sekali. Tetapi ada lebih baik satu saat misalnya saya tidak ada tempat, saya minta tolong sama siapa, itu kalian bisa cek kode saya ada apa tidak. Kode yang ditulis di situ, kecuali yang transfer kan pasti namanya kelihatan. Kasih kode aja biar kalian biar kita bisa mengecek persepuluhan saya sudah masuk enggak. Dan kita open di sekretariat. Kita mau coba main di media, tapi nanti pelan-pelan. Nanti silakan dicek semua persepuluhan itu nanti kita akan setiap minggu kedua mungkin ya. Jadi Januari kita akan tampilkan di Februari. Di sekretariat semua terbuka. Tapi tidak telanjang tentunya. Dan ya ini saya berharap bahwa saya mengajak kita semua, ini rumah kita, apapun yang kita bisa, yang kita sebagai jemaat, sebagai anak kakak dan sebagai semuanya, apa yang kita bisa lakukan di sini kita lakukan. Gereja mempunyai bagian untuk membina, mendidik, memberikan sarana pelatihan dan sebagainya untuk kita dapat kita menerapkan kita adalah garam di tempat di mana kita berada. Karena harapan kita bukan di gereja ini. Ketika kita sudah dewasa, kita harus keluar. Kita harus keluar untuk kemudian membagikan garam kepada orang lain di sekitar kita yang membutuhkan. Kita akan menjadi terang di tengah kegelapan. Kita akan menjadi garam yang membawa pengaruh di situasi orang-orang yang tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Kita tidak pasif tapi kita aktif. Garam itu sedikit, tetapi garam membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Jangan takut karena kita sendiri, tapi saya percaya Roh Kudus lebih besar dari semuanya ada dalam kita. Dan Dia mau kita berjalan, sekalipun kita minoritas. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman yang sudah disampaikan hari ini. Hamba percaya Tuhan bahwa penyampaian hamba terbatas, tetapi Roh Kudus yang ada dalam kami masing-masing menjelaskan kepada kami semua tentang apa fungsi dan identitas kami yang baru, yaitu kami adalah garam. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami di tempat ini bukan hanya untuk memenuhi bangku gereja, tetapi hidup kami adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di GB Rock Sumbawa ini. Tuhan. Kami tidak menunggu, tetapi kami mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus. Kami tidak melihat dan dengan mata kami
kami menentukan hasilnya. Tetapi kami mau dengan yang kami lihat, Tuhan. Kami memiliki mata yang seperti mata-Mu, yang melihat semuanya. Adalah peluang untuk kami lebih bertumbuh dalam Tuhan. Kami mau Tuhan, kami punya pikiran yang sehat, pikiran Kristus dalam hidup kami, yang membawa kami untuk melihat jiwa-jiwa dan melihat pertumbuhan rohani baik dalam diri kami maupun orang lain. Kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami tahu sumber berkat itu adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan untuk perjamuan kudus. Silakan kita menerima semua perjamuan kudus. Kalau yang belum boleh angkat tangan supaya bisa dilayani. Mulia bagi Anak Domba. tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Siapkan hati kita. Firman-Mu yang menyatakan, barang siapa menerima tubuhmu, menerima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Itu hidup yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit. Hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuh-Mu,
Kami yang terima darah-Mu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, dan kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur ini. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat. Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bashandara bara 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 ipo karabate keme handara basete kenyo naka ito kurura bara 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 kira bayar rabasete ke karabara bara bara ihaya to konye hande kicina alite kuribiti ande lutu kurabara bara bara kira bayar kira bayar Kira bayar kira bekara bara kira Kami bersyukur Tuhan sebuah kebenaran yang telah Kau singkapkan Tuhan melalui Pak Tudi Tuhan. Sekarang Tuhan kami bersepakat untuk memberkati Pak Tudi dan keluarganya. Shalom Tuhan atas hidupnya. Biar kebenaran-Mu sendiri, firman-Mu akan bersaksi untuk memunculkan dia menjadi sebuah saksi dan bukti bagi haruman nama-Mu. Kami tahu bahwa identitas kami adalah garam dunia Tuhan. Kalau selama ini kami belum menjadi garam. Karena kami tahu ada banyak benih dosa yang tercetak atas hidup kami. Kami tahu ada kebenaran dunia yang terus mencetak hidup kami. Karena itu kami mau tanggalkan sebuah kebenaran dunia. Kami mau tanggalkan sesuatu pola dunia dalam hidup kami. Kami izinkan dan relakan diri kami Tuhan untuk kami dicetak dengan prinsip kebenaran dari firman-Mu. Karena prinsip kebenaran dari firman-Mu akan membuat kami tahu apa yang kehendak Tuhan bagi kami. Kami tahu dan kami dapat menangkap sebuah isi hati dan suara Tuhan buat itu kami. Dan kami berpegang atas setiap suara Tuhan. Kami tidak mau berpegang pada
suara dunia. Bahkan kami tidak mau berpegang pada data-data yang ada pada kami. Fakta dunia yang ada pada kami. Yang menyebabkan kami mengalami kegalauan, mengalami kekhawatiran, mengalami kekecewaan. Tapi kami mau pegang dan pelihara sebuah suara Tuhan yang datang atas kami. Sehingga lewat kebenaran dari prinsip firman ini akan membuat kami mengalami untuk kami menjadi garam-Mu Tuhan. Akan membuat kami tahu bahwa kami melihat seseorang. Kami melihat orang-orang lain. Bukan dengan mata kami sendiri, bukan dengan manusiawi kami sendiri. Tapi kami melihat seperti Tuhan melihat. Kami melihat benih yang ada dalam setiap orang Tuhan. Sehingga kami tahu waktu kami berada di dunia ini, waktu kami berada di sekitar kami membawa suara pemulihan. Kami tidak membawa kerusakan, kami tidak membuat kehancuran. Tapi kami membawa suara pemulihan. Dan bagi gereja ini terima kasih Tuhan telah memilih gereja ini Tuhan. GBI Rock Sumbawa Tuhan. Untuk menjadi saksi dan bukti dari keharuman dari nama Tuhan. Karena ini kami tahu bahwa lewat gereja GBI Rock ini akan mencetak generasi para bintang. Generasi yang menerangi dunia yang gelap ini. Sehingga waktu kami berada, maka terang itu akan ada Tuhan. Akan ada pengharapan bagi setiap orang Tuhan. Akan ada orang-orang yang dibangkitkan Tuhan. Orang-orang yang dulunya bukan apa-apa, orang-orang yang dulunya mengalami kerusakan. Orang ini akan mengalami pemulihan dan mereka menjadi saksi dan bukti dari keharuman bagi nama Tuhan. Dan kami menyatakan itu terjadi buat GBI Rock Sumbawa. Karena kami tahu ini yang kami pegang. Gereja ini akan tetap terbangun menjadi rumah ibadah yang permanen. Engkau yang memperlengkapi segala sesuatunya. Karena firman-Mu yang berkata bahwa Engkau telah memperlengkapi segala sesuatu yang baik. Untuk kehendak Tuhan terjadi. Dan kehendak Tuhan bagi gereja ini adalah terbangun rumah peribadahan yang permanen Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dari dananya, orang-orangnya. Tuhan persiapkan semuanya. Dan kami tahu itu yang terjadi buat GBI Rock Sumbawa. Dan kami tahu 2024 menjadi sebuah pintu yang terbuka buat gereja GBI Rock Sumbawa. 2024 akan menjadi sebuah tahun di mana orang-orang di dalam GBI Rock Sumbawa ini akan mengalami pemulihan dari segala sesuatu. Ada surga yang terbuka, pintu surga terbuka buat gereja GBI Rock Sumbawa di dalam nama Yesus. Dan kami tahu, kami orang-orang akan membawa dampak, membawa radiasi dari pengaruh ilahi. Dan kami percaya Tuhan, ini akan Tuhan nyatakan karena tidak ada yang dimuliakan. Bahkan nama Tuhan, hanya nama Tuhan yang dimuliakan lewat orang-orang GBI Rock Sumbawa. Dan kami benahi hidup kami tanggalkan benih dosa, kami tanggalkan segala sesuatu yang selama ini menghalang kami. Tertanggalkan semuanya, terjadi di dalam nama Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengembalikan persepuluhan dan menabur persembahan umum ini dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 11 Februari 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento, Jalan Kepiting nomor 5. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDP Ati Sriwinarti. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau ingin membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media, Instagram dan Facebook @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Iya, Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar pagi hari ini? Masih keadaan sehat semua, puji Tuhan. Masih dalam keadaan sukacita juga. Terima kasih, dan sebagai tambahan sedikit tadi pengumuman untuk sumbawa berdoa. Berhubung tanggal 14 itu adalah hari pencoblosan, dan di situ bertepatan dengan sumbawa berdoa yang biasanya jadwal di sore hari. Namun untuk tanggal 14 Februari nanti kita akan adakan di pagi hari pukul 6 sampai 6.45. Tempatnya tetap di Rangka Baja. Demikian tambahan, dan untuk setiap bulan di awal bulan kita akan bersama-sama mendoakan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun, kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Dan nanti kami persilakan Bapak Tony Setiono untuk mendoakan. Namun sebelumnya kita tampilkan dulu, silakan multimedia. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan sudah ditampilkan di video, atau kalau belum tetapi berulang tahun dan berulang tahun pernikahan di bulan Februari ini, bisa maju untuk didoakan juga. Dan kita sekali lagi, karena ini program baru, saya jelaskan sedikit bahwa kita ada hadiah yang akan diberikan untuk yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Tetapi yang diberikan hadiah yang datang. Jadi yang tidak datang tidak bisa diberikan hadiahnya. Jadi kami ingin yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan itu ada di gereja. Sekalipun itu anak-anak, silakan ya. Kita sepakati ini sama-sama. Oke, silakan maju ke depan. Yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Mungkin yang belum dipanggil namanya, tapi berulang tahun di bulan Februari ini, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya. Mana hadiah? Oh ya. Nah, hadiahnya ini dikasih dahulu. Oh, yang ulang tahun, yang berulang tahun. Terus ini yang berulang tahun ya, bukan sendiri ini. Lagi Yesus, enggak, ini pernikahan nanti. Yang berulang tahun, yang ulang tahun dulu, yang lagi satu yang ulang tahun ya. Telepon, enggak, ini pernikahan. Oh, ulang tahun juga. Oh, ulang tahun juga sama ulang tahun pernikahan. Ulang tahun sama ulang tahun pernikahan. Terus kemudian yang ulang tahun pernikahan. Wow, yang ulang tahun pernikahan. Selamat. Ya. Theo sama Ratna. Wah, Wendy luar biasa dapat 2 hadiah ulang tahun pernikahan sama ulang tahunnya.
Wow. Mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita memberkati yang berulang tahun di bulan Februari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Menjamah dan melawatmu. Saat ini Dia berbicara di dalam hatimu masing-masing. Bagi engkau yang berulang tahun di bulan Februari ini, bagi engkau yang berulang tahun di pernikahanmu, yang keberapa, ulang tahun yang keberapa, ulang tahun pernikahan yang keberapa, itu engkau semakin dewasa, engkau semakin kuat, engkau semakin mampu berjalan bersama dengan Dia. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Apa yang Dia sudah kerjakan di dalam hidupmu, kau terus berjalan bersama dengan Dia. Langkahkan kakimu, satu langkah demi satu langkah. Sekalipun mungkin engkau langkah-langkah yang kau lalui ada kerikil-kerikil kecil ataupun kerikil sedang dan besar. Selama engkau bersama dengan Dia, Dia menguatkanmu, Dia membimbingmu, Dia menuntunmu. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Setiap satu langkah yang kau lalui, setiap satu langkah yang kau menang terhadap dirimu sendiri, dan engkau tahu ada hal-hal yang besar yang Dia akan lakukan dalam kehidupanmu. Pastikan engkau bukan hanya pastikan engkau bukan lagi di halaman. Engkau sudah tidak tersinggung. Engkau sudah tidak sakit hati dan jengkel. Karena itu semua sudah dibakar di halaman. Ketika engkau masuk di dalam ruang suci, ruang kudus, itu engkau mengalami keintiman bersama dengan Dia. Semakin engkau intim, semakin engkau rendah hati, semakin kau menerima segala hal. Engkau sudah bukan melihat dirimu lagi, tapi engkau melihat Tuhan yang bekerja dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus, engkau mengalami kedalaman bersama dengan Dia. Sehingga apa yang kau katakan terjadi impartasi kepada orang-orang di sebelah kiri kananmu. Dan itu memuliakan Bapa di surga. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Tudi dan Yana, engkau sudah memilih Dia. Tanggung jawab yang besar yang kau berikan kepada Dia. Dan kami percaya kekuatan, kemampuan ilahi yang daripadamu ada dalam kehidupannya mereka. Dan itu terjadi dengan hal-hal yang kau bukakan sesuatu yang baru terus dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terus berjalan dengan Dia. Pewahyuan-pewahyuan Dia terus akan bukakan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa dan
dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah identitas baru, yaitu kita dipilih oleh Tuhan. Identitas rohani kita menjadi garam. Maaf, kita adalah garam. Ketika kita menjadi garam, kita adalah garam. Ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan, ada hikmat yang Tuhan berikan, ada penyertaan yang Tuhan berikan, supaya kita terlebih dahulu mengalami Dia. Dan apa yang kita alami tentang Tuhan, apa yang kita dapat dari Tuhan, itulah bagian kita untuk melakukannya. Garam yang kita bagikan bukan garam tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada, kapanpun dan kepada siapapun kita bertemu. Terimalah semua itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya menerimanya katakan, Tuhan Yesus memberkati.